Buktinya apa kalau ini surga? Kagak lihat sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Bidadari. Cantik-cantik. Kalau yang sebelah kanan, innalillahi. Oh, kok lihat laki-laki lihat musibah? Kamu nakal banget. Itu ganteng bukan innalillahi. Salah ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dipetik ibu. Yang menjawab salam kadang doakan dapat 100.000. Yang bilang amin kadang doakan dapat 500 juta. Yang aminnya semangat kadang doakan dapat 5 miliar. Yang paling semangat aminnya kadang doakan masuk surga. Mau masuk surga adik-adik? Masuk surganya sendiri atau sama orang tua? Benar mau masuk surga? Coba adik-adik tunjuk tangan ya. Siapa yang mau masuk sumur? Ini bener yang mau masuk sumur? Ini bener mau masuk sumur? Ini mau masuk sumur atau mau masuk surga? Kalau masuk sumur bunyinya begini. Itu masuk sumur. Ada yang tahu? Nabi siapa yang masuk sumur? Nabi Yusuf. Ini bener mau masuk sumur? Mau masuk sumur atau mau masuk surga? Siapa yang mencipta surga? Saya. Siapa yang mencipta surga? Allah. Nih kadang punya lagunya, dengerin ya. Dengerin, dijawab. Siapa yang mencipta bumi? Siapa yang mencipta gunung? Siapa yang mencipta langit? Siapa yang membuat pangsit? Orang, betul. Kan membuat. Kalau mencipta siapa? Ketika Allah cipta langit, Allah ciptakan hujannya. Ketika Allah mencipta langit, Allah ciptakan burungnya. Ketika Allah mencipta bumi, Allah ciptakan lautnya. Bahkan Allah ciptakan hewan. Ada si ayam yang bisa berkokok. Ada si gajah Allah ciptakan yang badannya besar. Ada si kuda yang bisa lari. Bahkan ada hewan yang bisa tertawa adik-adik. Namanya sapi. Bisa tertawa. Itu namanya sapi dermen. Bisa tertawa. Lalu Allah ciptakan makhluk yang bentuknya sempurna dan punya akal. Kitalah manusia punya akal adik-adik, betul gak? Adik-adik punya akal tidak? Bisa berhitung gak dengan akalnya? Ini berapa? Bareng-bareng berhitung mulai. Kok satu? Ini satu. Tadi kok dibilangnya satu? Dilihat berapa? Kok tiga?
Tadi bilangnya 3. Terakhir berapa? Sudah mandi atau belum? Kenapa 1 dibilang 5? Sudah mandi benar? Coba ditanya, siapa yang sudah mandi bilang saya. Mandinya pakai sabun cuci bilang saya. Sabun cuci. Pantesan 1 dibilang 5, mandinya di mesin cuci. Oke, baik. Jadi manusia punya apa adik-adik? Punya akal. Dengan akalnya manusia bisa membuat pesawat terbang. Dengan akalnya manusia bisa membuat helikopter. Dengan akalnya manusia bisa membuat kereta api. Bisa membuat tembakan. Bisa membuat rudal manusia. Karena punya apa? Akal. Lalu Allah ciptakan manusia yang mulia. Siapa namanya manusia mulia itu? Siapa namanya manusia yang mulia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Teman-teman bisa bersalawat. Kita salawat bareng-bareng ya. Salatullah ala Toha. Keren. Salatullah salam ala Yasin awasana wabil hadi. Semuanya. Wa kulli mujab bi alil bab. Nabi Muhammad cinta sama kita, teman-teman. Dia panggil kita ummati, ummati. Ditanya sama malaikat Jibril, kenapa ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Jibril, bagaimana nasib umatku? Tuhanku Allah harus janji sama aku, karena aku tidak ingin umatku masuk neraka. Baik, aku tanya sama Allah, kata Jibril. Jibril punya sayap, kanannya 6.000, kirinya 6.000, totalnya 12.000. Panjangnya dari timur hingga barat. Itu sayapnya Jibril. Terbang ke langit. Apa kata Allah? Sampaikan kepada kekasihku Muhammad, umatnya yang cinta sama aku, cinta sama Rasulnya, salat, puasa, zakat, haji, sayang sama orang tua, hormat sama guru, banyak sedekah akan aku masukkan ke dalam surga, kata Allah. Mau gak? Kadang doakan semuanya masuk surga, bersama bunda sama ayahnya, bersama kakek neneknya, bersama adik kakaknya, bersama guru-gurunya dan kaum muslimin. Takbir. Mana suaranya takbir? Takbir. Baik, sebentar. Ustadz boleh minjem ini buat ganjelan, Ustadz? Biar bisa ini suaranya. Baik, sekarang Kak Danang mau cerita, adik-adik mau dengar tidak? Mau cerita seru apa cerita seram? Cek. Mau cerita seru atau cerita seram? Yang bener nih.
Seram atau seru? Cerita serem berani? Nggak takut? Takutnya sama siapa? Benar. Takutnya sama siapa? Baik, Kak Danang mau cerita serem, dengerin ya. Terusnya nanti setelah Kak Danang cerita, Kak Danang akan berikan pertanyaan dari cerita yang sudah Kak Danang sampaikan. Lalu yang bisa jawab nanti dikasih hadiah, mau gak? Hadiahnya tiket gratis menginap di kandang harimau. Hadiahnya pulsa, mau gak pulsa? Tapi pulsanya nanti dimanfaatkan buat kebaikan ya. Baik, siap duduk rapi. Dengarkan cerita tentang kuburan. Berani gak? Gak takut? Oh, berarti kita duduk rapi dulu ya. Ikuti gerakan dan dengarkan lagu Kak Danang. Tangannya ke atas. Adik-adik. Semuanya adik-adik. Tangan ke samping begini. Tangannya ke depan. Duduk biar rapi. Bisa? Yang salah maju ke depan baca surat An-Naba ya. Oh, belum hafal? Kalau Ar-Rahman, Al-Muluk, Yasin, Al-Ikhlas. Ya, ikhlas banget. Baik, yang salah maju ke depan baca Al-Ikhlas ya. Atasnya gimana? Ke sampingnya gimana? Begini ke sampingnya. Ke depannya duduk rapi, bisa? Oke, kita bikin level ya. Level 1 sampai level 5. Semakin naik levelnya, semakin cepat lagunya, semakin cepat gerakannya. Bisa ya? Oke, level 1. Tangannya ke atas, tangan ke samping. Tangannya ke depan, duduk yang rapi. Level 2 lebih cepat. Yang salah maju ke depan baca surat Al-Ikhlas. Level 2. Tangannya ke atas, tangan ke samping. Tangannya depan, duduk yang rapi. Level 3 lebih cepat ya. Level 3 lebih cepat ya. Yang salah maju ke depan baca Al-Ikhlas ya. Siap? Belum nyanyi. Level 3. Pokoknya yang salah belum. Yang salah maju ke depan baca apa? Al-Ikhlas. Level 3 lebih cepat. Tangannya ke atas, tangan samping, tangan kiri. Sebentar, ada yang gini-gini. Kebanyakan main TikTok. Level 4. Lebih cepat. Siap? Waju. Lagi bersih. Yang bersin kadang-kadang kami. Yaudah pelan-pelan aja, pelan-pelan. Tangannya ke atas, tangan ke samping. Tangannya ke depan, duduk yang rapi. Kisah tentang seorang penggali kubur. Dengarkan ceritanya, dihafalin, diingat. Biar nanti kalau ditanya bisa jawab, dapat pulsa. Dengarkan ya. Ada seorang bapak, usianya 50 tahun. Berapa usianya? Tinggalnya di kota Damaskus, Suriah. Kota apa? Negaranya Suriah namanya. Dengarkan ya. Namanya Pak Abdurrahman. Siapa namanya? Hari itu Pak Abdurrahman sedang membersihkan cangkulnya. Karena beliau adalah penggali kubur. Matahari terbit dari ufuk timur. Burung berkicau. Ayamnya berkokok. Tadi malam hujan. Sehingga air hujannya menetes dari genteng. Tiba-tiba dari kejauhan
ada mobil ambulan. Apa kata Pak Abdurrahman si penggali kubur? Innalillahi, sepertinya ada yang meninggal. Adik-adik, karena beliau penggali kubur, beliau sangat peka. Sepertinya ada yang meninggal, kata Pak Abdurrahman. Setelah mobilnya berhenti, mobil ambulannya berhenti, datanglah seorang ibu ke rumahnya. Ibu itu ketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar saya buka, kata Pak Abdurrahman. Dia bukakan pintu rumahnya. Di depannya adik-adik ada seorang ibu. Ternyata ibu itu yang keluarganya meninggal, yang ada di dalam mobil ambulan. Datang ke situ, minta dibuatkan lubang kubur. Ibu itu menangis, teman-teman. Pak, tolong buatkan satu lubang kubur buat keluarga saya. Menangis ibu itu, sedih. Karena yang meninggal itu orang yang dia sayangi. Jatuh air matanya. Baik Bu, saya buatkan. Adik-adik, bunda, ibu, umi, mama itu hatinya lembut. Makanya bunda kalian sering menangis. Apalagi kalau adik-adik nakal. Bunda sering menangis. Jangankan kalian nakal, kalian gak nakal aja, bunda sering menangis. Kenapakah menangisnya bundaku? Kalau bunda lagi gak punya uang, kalau kalian lagi sakit, bunda pasti menangis. Apalagi kalau lagi nakal. Adik-adik, kalau bunda suruh sholat, segera sholat. Doain bundanya. Banyak teman kita yang gak punya bunda karena bundanya meninggal. Rindu sama bundanya. Adik-adik sayang gak sama bunda? Suka peluk bunda tidak? Enggak. Siapa yang suka peluk bundanya? Hebat. Turunkan tangannya. Nih, kadang kasih tahu. Setelah acara ini, nanti pulang cari bunda, peluk, bilang di telinganya, bunda maafkan kakak kalau kakak nakal, bunda maafkan abang kalau abang nakal, bunda maafkan adik kalau adik nakal. Aku gak mau kehilangan bunda. Aku ingin ketika aku jadi dokter, bunda masih hidup, biar nanti kalau bunda sakit aku yang merawat. Aku ingin kalau aku jadi pemain bola, dapat piala dunia, bunda masih hidup. Biar kita angkat piala itu bersama ayah bunda. Aku ingin jadi pilot bunda. Aku ingin ketika aku jadi pilot, bunda masih hidup. Biar aku bawa jalan-jalan bersama ayah pergi haji. Doain bundanya biar umurnya panjang. Bunda itu hatinya lembut. Kata Allah, bunda adalah malaikat yang gak punya sayap tapi punya hati sangat lembut. Kak, bundaku sering marah sama aku karena kita nakal kebanyakan main HP, karena kita nakal gak mau ngaji, karena kita nakal gak mau sholat. Itu yang bikin bunda sedih. Gimana bundanya mau didoain kalau anaknya gak rajin sholat? Nih, kalau hari ini belum peluk bunda, di belakang ada malaikat itu, ada bunda kalian. Mau gak peluk bunda? Mumpung bunda masih hidup. Nanti kalau bunda sudah dikasih kain kafan, bunda gak bisa peluk kalian, teman-teman. Kalau bunda sudah dikasih kain kafan, mulutnya gak bisa berdoa buat kita.
Padahal doa bunda yang bikin kita jadi orang sukses. Doa bunda teman-teman. Kadang-kadang udah gak punya bunda, rindu. Dan gak ada lagi yang doain. Mau gak adik-adik peluk bunda? Gak apa-apa adik-adik menangis. Mau gak? Mau? Yuk, kadang-kadang kasih waktu 3 menit. Berdiri, cari bundanya di belakang, peluk. Kalau bundanya nangis, lapin air matanya. Lalu doakan bundanya biar umurnya panjang. Yuk, ayo berdiri, cari bundanya, peluk bunda, cium, minta maaf, ucapkan terima kasih. Kalau bunda nangis, lapin air mata bunda. Bunda jangan marah-marah lagi ya bunda. Saya tahu bunda berat membesarkan mereka. Ayo siapa lagi abang, ayo berdiri, berdiri, jangan malu yang laki-laki. Ayo. Berdiri, jangan malu, bundanya minta dipeluk. Gak apa-apa menangis. Lihat bunda juga nangis tuh. Karena tahu bunda berat membesarkan kalian. Ayo abang. Siapa lagi yang bundanya datang? Ayo. Ayo berdiri. Ayo bang, jangan malu. Bundanya minta dipeluk. Masya Allah. Ayo. Masya Allah bunda. Maafin ya bunda ya. Maafin anaknya ya bunda ya. Bunda jangan berkata kasar ya bunda. Karena ucapan bunda itu doa. Kalau bunda lagi marah bilangnya gini, ih anak yang cerdas, doa. Jangan bilang mereka anak nakal ya bunda. Karena ucapan bunda adalah doa. Teman-teman kalau bundanya nangis, lapin air matanya. Bunda saya doakan umurnya panjang ya bunda. Biar nanti bunda bisa melihat anaknya jadi orang hebat. Jadi orang sukses. Teman-teman yang bundanya nggak datang, nanti pulang janji ya peluk bunda ya. Gimana doanya? Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbaya. Yuk yang sudah peluk bundanya boleh balik lagi ke depan. Ayo balik lagi ke depan. Kadang-kadang mau ngeluarin boneka, mau lihat gak? Mau? Yuk balik lagi. Bunda makasih ya bunda ya. Adik-adik, bunda ketika hamil berat. Ada kalian di perutnya berat. Tidur ke kanan berat, tidur ke kiri berat. Itulah bunda. Melahirkan berdarah, taruhannya nyawa. Itulah bunda teman-teman. Apa kata Allah? Hai anak cucu Adam, janganlah kalian berkata kepada bunda dan ayah kalian. Berkata lembutlah kepada mereka berdua. Teman-teman kita ngomong saja sama bunda nggak boleh. Baik. Lanjut ceritanya. Lanjut, gak apa-apa teman-teman menangis gak apa-apa. Baik saya buatkan bu, kata Pak Abdurrahman. Lalu si ibu pulang. Pak Abdurrahman memanggil kedua temannya penggali kubur. Dia gunakan motor tuanya. Sampai di pemakaman, dia cangkul teman-teman. Mataharinya panas. Pak Abdurrahman berkeringat. Lelah, capek. Itulah ayah teman-teman. Kalau bunda yang melahirkan, ayah yang cari uang. Adik-adik gak tahu capeknya ayah. Adik-adik gak tahu bagaimana ayah pusing nyari uang. Kehujanan, macet, debu di jalan, kepanasan, itulah ayah. Sama seperti Pak Abdurrahman. Dia mencangkul demi dapat uang dan uangnya buat anaknya. Nah, kalau kalian tadi lupa peluk ayah, nih banyak ayah, mereka pahlawan. Siapa yang ayahnya datang berdiri peluk ayah, ucapkan terima kasih. Siapa yang ayahnya datang hari ini? Yuk jangan malu, lihat wajah ayah. Capek ayah, ayo berdiri. Gak apa-apa teman-teman menangis. Siapa yang ayahnya datang? Ada? Berdiri yuk. Abang berdiri bang, cari ayahnya, peluk ayahnya. Yuk. Gak apa-apa abang menangis, gak apa-apa.
Ayah datang, ayah. Ayah datang. Yuk abang, kadang anterin yuk. Ayahnya datang nggak? Yuk peluk. Nggak apa-apa. Kamu menangis nggak apa-apa. Ayah minta dipeluk sama kamu. Yuk, kamu juga yuk. Mana ayahnya? Cepet. Ayah ada yang datang ayah. Masya Allah. Minta dipeluk ayah. Teman-teman, ayah tuh pahlawan, bunda malaikat. Hari ini kadang-kadang senang lihat kalian datang ke masjid, rajin, sampai hatam juz amma. Itu ayahnya dapat pahala. Kita masuk surganya jangan sendiri, harus sama ayah sama bunda. Teman-teman masih punya ayah bisa peluk, kadang-kadang udah nggak punya ayah, nggak bisa peluk. Doakan ayahnya biar umurnya panjang ya. Biar ayah bisa melihat kalian bersama bunda jadi orang sukses teman-teman. Kuburannya jadi, datang mobil ambulannya sama si ibu yang pesan kuburan itu. Teman-teman nangis bukan karena cengeng, teman-teman nangis karena nggak mau kehilangan bunda sama ayah. Sama seperti bunda sama ayah, nggak mau kehilangan anaknya. Makanya bunda ingin banget anaknya ngaji di sini, biar bisa doakan dia. Kalau adik-adik rajin sholat bisa doain bunda sama ayahnya. Kalau adik-adik nanti bisa hafal Al-Quran, adik-adik bisa memberikan mahkota buat bunda sama ayah di surga. Setelah Pak Abdurrahman menerima jenazah itu teman-teman, nih jenazahnya dimasukkan ke dalam lubang kubur, berdua bersama temannya bertiga. Tiba-tiba kuburannya berubah jadi taman surga. Kak, itu beneran. Ini kisah nyata, kadang-kadang bukan sedang mendongeng. Tiba-tiba tembok kuburannya, dinding kuburannya berubah jadi gerbang, gerbangnya terbuka. Di balik gerbang itu adik-adik ada taman surga yang begitu indah. Apa kata Pak Abdurrahman? Temanku, lihat di depan kita ada taman surga. Apa kata temannya? Pak, Bapak berhalusinasi. Pak, Bapak sarapan dulu sebelum bekerja. Ini tanah, ini dinding, bukan taman surga. Tidak, mataku ini sudah tua. Aku sudah 20 tahun menggali kubur. Dan baru kali ini aku melihat taman surga. Tiba-tiba adik-adik ada 2 malaikat dengan kudanya dari taman surga. Malaikatnya turun, jenazahnya diambil, ditaruh di kudanya, kemudian masuk ke dalam taman surga. Kak, itu beneran. Sama seperti kisahnya Nabi Ibrahim, dibakar tidak terbakar, itu beneran. Sama seperti kisahnya Nabi Yunus, dimakan paus, tidak mati di dalam perut paus 40 hari. Sama seperti kisahnya Nabi Musa, dengan tongkatnya bisa membelah lautan. Sama seperti kisahnya Nabi Muhammad, membelah bulan dengan pedangnya. Itu kisah nyata. Akhirnya Pak Abdurrahman pingsan, tapi sebelum pingsan dia bilang gini adik-adik, siapa dia? Apa yang dia lakukan ketika dia masih hidup? Akhirnya pingsan Pak Abdurrahman dalam kuburan. Diangkat keluar, dia ngigok bilang surga, aku melihat surga. Kemudian 2 bulan datang lagi si ibu. Untuk apa Kak? Pesan lagi kuburan. Ibu lagi? Iya Pak, keluarga saya meninggal lagi. Pak Abdurrahman ingat lagi, apakah aku bisa melihat taman surga? Dan ternyata adik-adik, kedua kalinya jenazah keluarganya ibu yang meninggal itu ketika diletakkan ke dalam lubang kubur, terbuka lagi taman surganya.
terbuka lagi taman surganya. Siapa mereka dan apa yang mereka lakukan? Adik-adik mau tahu siapa mereka? Mau tahu? Nih, kan kasih tahu. Ternyata kedua-duanya anaknya si ibu. Ternyata ketika ditanya, ibu, apa yang mereka lakukan? Habis baterainya ya, Satya. Ibu, apa yang mereka lakukan? Pak, si bungsu rajin sholatnya. Si bungsu rajin mengajinya. Tuh. Sehingga semua orang sayang sama si bungsu. Bahkan ketika sekolah, kalau saya nggak punya uang jajan, si bungsu tidak menangis. Tuh teman-teman, rajin belajar, rajin mengaji, sholat, dikasih taman surga sama Allah. Yang sekarang siapa bu? Kata Pak Abdurrahman, si abang. Oh, berarti si abang rajin juga ya bu, sholat dan belajarnya dan mengajinya. Pak, saya nggak punya suami saya meninggal. Si abang, ketika saya sudah nggak punya uang untuk mencekolahkan mereka, saya bilang, adik, abang berhenti di pesantren ya. Bunda nggak punya uang lagi. Maaf, bunda nggak punya uang lagi. Bunda nggak punya uang lagi nak. Jadinya berhenti ya sekolahnya di pesantren. Si abang bilang apa? Bunda, aku saja yang berhenti. Biarkan adik tetap sekolah. Aku berhenti, lalu aku bekerja, dan uangnya aku berikan buat adik biar adik bisa sekolah. Apa kata Pak Abdurrahman teman-teman? Ternyata orang yang belajar sama orang yang membiayai itu sama-sama masuk surga. Siapa yang membiayai kalian sekolah? Siapa? Ayah, bunda. Makanya kalau kalian masuk surga, mereka juga masuk surga. Yuk, nanti di rumah peluk mereka berdua. Bilang di telinga, maafkan aku ayah, maafkan aku bunda. Peluk dua-duanya. Peluk dua-duanya teman-teman. Pakai tesat. Cek. Peluk dua-duanya teman-teman. Doakan keduanya biar umurnya panjang. Siap? Dan itu bisanya kalau adik-adik rajin sholat. Allah akan dengar. Dan itu kalau adik-adik rajin membaca Al-Quran. Siapa yang mau memberikan mahkota buat bunda sama ayah di surga? Tunjuk tangan. Siapa yang memberikan mahkota buat bunda sama ayah di surga? Tunjuk tangan. Ayo angkat tangan. Masya Allah. Caranya gimana kadang-kadang? Hafal Al-Quran. Turunkan tangannya. Dengarkan lagu ini ya teman-teman. Kalian sudah tadi 5 orang ya. Keren nih. Semoga nanti kalian bisa hafal 30 juz ya. Sekarang yuk. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Kadang ulang kalimat ini ya, tolong ditaruh di hati kalian dan di akal kalian. Kadang ulang kalimat ini. Ayah adalah pahlawan adik-adik. Ayah tuh paling suka dipeluk sama anaknya kalau dia pulang kerja. Capeknya, pusingnya, lelahnya hilang kalau dipeluk sama anaknya. Apalagi kalau anak bilang gini, ayah makasih karena ayahku bisa sekolah.
Ayah makasih di hari libur ayah bawa aku jalan-jalan. Aku doakan ayah bisa lihat aku jadi orang sukses karena ayah pahlawanku. Sedangkan bunda teman-teman, malaikat peluk bunda. Lihat wajahnya, capek bunda. Kalau bunda kalian rambutnya sudah ada ubannya bersama ayah, berarti bunda sama ayah sudah dekat dengan kematian teman-teman. Kalau bunda sama ayah giginya sudah ada yang tanggal, berarti mereka berdua sudah dekat dengan kematian. Kalau bunda sama ayah sudah semakin banyak kerutan di wajahnya, berarti bunda sama ayah semakin dekat dengan kematian. Ayo teman-teman bikin bunda senang sama ayah. Berikan mereka kebahagiaan dengan cara kalian rajin ngaji, rajin sholat, rajin belajar, dan rajin doakan mereka. Bareng-bareng yuk. Rabbik firli wali walidaya warhamhuma kama rob. Ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu. Baik, kadang doakan teman-teman jadi penghafal Al-Quran. Kadang doakan teman-teman jadi orang sukses. Orang sukses yang cinta dengan Al-Quran. Orang sukses yang rajin sholatnya. Orang sukses yang rajin ibadahnya. Siap jadi orang sukses? Takbir! Takbir! Sukses dunia, sukses akhirat, insya. Dan kadang doakan bunda sama ayah kalian umurnya panjang, biar mereka bisa melihat anak-anak mereka yang jadi orang sukses. Ketika mereka meninggal, Allah tempatkan mereka di taman surga. Dan ketika nanti kalian masuk surga, kalian berikan mahkota buat mereka berdua. Amin ya robbal alamin. Lap air matanya yang menangis. Yang nangis bukan karena cengeng, yang nangis karena sayang sama ayah dan bunda. Masya Allah. Mau kan kalau bunda sama ayah umurnya panjang? Mau gak? Mau lah kadang. Baik. Tarik nafas dulu yuk. Keluarkan. Sekarang kadang mau ngeluarin boneka, mau lihat gak? Mau. Tapi janji dulu, mau gak nanti peluk bunda sama ayah? Mau gak? Benar. Mau ucapkan terima kasih sama mereka berdua? Tadi kan bunda udah dipeluk nih, tinggal ayah yang belum dipeluk. Mau peluk ayah? Doakan ayah selalu sehat ya bersama bunda, dan semoga Allah selalu melindungi mereka berdua, baik di dunia maupun di akhirat. Oke, sekarang siapa yang mau lihat boneka Kak Danang? Oke, tolong dong panggil dong bonekanya, namanya si Odi, coba panggil. Odi namanya, 1, 2, 3. Lebih keras. Cek. Odi gitu. Cek. Baik. Cek. Kadang keluarin si Odinya ya. Ustaz, permisi. Oh, Masya Allah, makasih Ustaz. Odinya ada di tas. Panggil dong. Kok ada yang bilang oli? Emangnya motor? Ini bukan motor, tapi boneka. Coba panggil, 1, 2, 3, Odi gitu. Ada yang bilang odol. Berani gak lihat Odi? Ini boneka nih, berani gak? Berani. Kita hitung yuk, 1 sampai 3 yuk. Nungguin ya. Hitungnya 1 sampai 2 aja ya. Ini dia si Obeng. Obeng. Mana kepalanya? Oh, terbalik. Begini. Katanya terbalik. Diapain?
Diputar. Bilang dong kalau diputar. Katanya diputar. Dia ini dibalik. Dikatasin kepalanya. Begini. Begini maksudnya. Bilang dari kakinya mana? Di mana? Di belakang. Gak ada di belakang mana? Oh, di belakang bonekanya. Begini. Bilang dong dari tadi. Oh, udah ya? Teman-teman, ini Odi adalah boneka yang super nakal. Boleh gak jadi anak yang nakal? Boleh gak? Gak boleh ya. Jadi anak soleh aja mau gak? Mau? Anak soleh itu lagunya gini. Nih, anak soleh, cahaya mata, buah hati, belahan jiwa, terpancar indah dari matanya, cerminan kalbu yang mulia. Itu anak soleh. Kalau ini anak nakal. Teman-teman mau seperti Odi gak? Dia nih nakalnya usil sama kakaknya. Boleh gak jadi anak yang usil? Gak boleh ya. Kok nengok? Odi jangan nengok dulu, kadang-kadang belum manggil, diem ya. Pintar. Nah, jadi teman-teman, kok ketawa? Kenapa? Kenapa kalian ketawa? Dia diem aja kok teman-teman ketawa. Kenapa? Hah? Kenapa? Dia nggak nengok kok kalian ketawa? Emang dia nengok? Teman-teman ini bercanda nih. Nggak nengok, nggak usah ketawa orang dia. Kadang-kadang udah bilang sama dia, lo jangan nengok kalau belum dipanggil, makanya dia nggak bakal nengok. Kok ketawa sih? Kenapa? Nengok? Ih, nggak boleh bohong. Nah, kalau teman-teman bohong nggak masuk surga. Mana? Udah, kadang nggak percaya sama kalian, nggak percaya. Kalian bohongin kadang. Ternyata kalian jujur. Ini yang bohong. Tuh kan bener akal dia. Kita hukum ya. Taruh di depan. Dia nggak bisa lagi neng. Odi, nakal ya. Tuh, bener kan? Kalau anak nakal, malah gigit. Lepas. Kamu kayak harimau. Keke. Apa? Aku bukan harimau. Ini apa? Hari Kamis. Kak Danang lagi bilang hewan yang buas bernama harimau karena suka gigit. Kamu itu. Aku bukan harimau. Kenapa kamu gigit Kak Danang? Astagfirullah. Alhamdulillah. Dia malah bilang alhamdulillah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Kenapa Odi bilang alhamdulillah? Kadang yang nyuruh. Kapan kadang nyuruh? Kakak bilangnya gini. Bilangnya gimana? Kata kakak, iya. Kalau habis makan, iya. Bilang alhamdulillah. Kamu makan apa? Jari kakak. Astagfirullah, alhamdulillah. Ini berarti kamu ngajinya salah. Kamu gak pernah ngaji ya? Ngaji kakak udah nyuruh aku ngaji. Sesuai dengan perintah kakak? Iya. Di mana ngajinya? Sama tukang bakso. Hah? Kakak yang nyuruh. Kadang-kadang nyuruhnya di masjid, bukan sama tukang bakso. Itu yang dagang siapa namanya? Mas Ajit. Hah? Bukan Mas Ajit, tapi ngajinya di masjid. Salah ya kak? Kamu nakal banget. Kamu tahu gak sih kalau kamu nakal kamu gak masuk laundry? Bukan gak masuk laundry, kamu gak masuk surga. Ini aku lagi di surga.
Ini bumi bener gak teman-teman? Ini bumi atau surga? Surga. Surga. Buktinya apa kalau ini surga? Kagak lihat sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Bidadari. Cantik-cantik. Kalau yang sebelah kanan, innalillahi. Oh, kok lihat laki-laki lihat musibah? Kamu nakal banget. Itu ganteng bukan innalillahi. Salah ya. Ini gara-gara ngaji sama Mas Ajib nih, bukan di masjid. Kalau lihat laki-laki itu ganteng anak laki-lakinya. Oh, apa? Genteng. Matanya nggak lihat nih, genteng itu di atas. Ini di bawah bukan genteng. Iya ke? Apa yang di bawah? Banteng. Bener nakal ya dia? Iya. Iya lagi. Mata kamu nggak lihat sih? Lihat ke? Mata kamu lihat? Iya. Coba lihat yang bidadarinya. Masya Allah. Tabarakallah. Coba lihat yang laki-laki. Auzubillahi. Nakal banget nih. Coba kamu lihat Kak Danang.